Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai, Pak. Persidangan untuk perkara nomor 211 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore. Sore yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, Pak. Selamat sore yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Fungsiawan. Terima kasih yang mulia. Baik, Pak Fungsiawan. Kami sudah menerima perbaikan yang sudah serahkan dan agenda persidangan pada siang hari ini agar disampaikan pokok-pokok perbaikannya pada bagian apa saja, tidak perlu dibacakan satu persatu. Nanti ditutup dengan petitumnya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas nasihat-nasihat dari Yang Mulia Dr. Daniel Yusmik, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, dan Yang Mulia Ketua Dr. Suhartoyo pada sidang sebelumnya. Saya menerima semua nasihat Yang Mulia Majelis Hakim, sudah memperbaiki bagian-bagian dari permohonan saya. Berikut saya sampaikan ringkasannya saja. Yang pertama, Yang Mulia memberikan nasihat mengenai sistematika cukup 4 bab saja, sudah pemohon perbaiki menjadi 4 bab. Kemudian permohonan tidak boleh kabur, apa yang sebenarnya diuji, apakah frasa atau kata atau seluruh isi norma. Pada permohonan awal yang diuji ada 2, yaitu pasal 34 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang KUP. Pada perbaikan ini yang saya uji adalah frasanya, bukan keseluruhan isi norma. Jadi yang diuji ada frasa setiap pejabat, frasa pihak lain, dan frasa segala sesuatu pada pasal 34 ayat 1. Yang ayat 2 saya hilangkan. Kemudian ditambahkan frasa setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan pada penjelasan pasal 34 ayat 1-nya. Kemudian nasihat mengenai jangan mempersoalkan implementasi, pemohon sudah memperbaiki. Implementasi itu hanya sebagai bukti saja, sebagai kejadian aktual yang konkret, tetapi bukanlah objek yang diuji. Kemudian nasihat mengenai memperhatikan cara membaca undang-undang sudah diperbaiki, dianggap dibacakan. Kemudian nasihat mengenai hierarki hukum dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sampai ke PMK 7 2025, sudah pemohon perbaiki, dianggap dibacakan. Kemudian nasihat mengenai legal standing harus lebih jelas lagi penjelasannya, terutama kejadian konkretnya, kerugian aktual diceritakan. Pemohon sudah jelaskan lebih rinci lagi beberapa peristiwa konkret dan kerugian aktualnya, sesuai format PMK 7 2025. Ada satu catatan yang mulia, bahwa pada sidang sebelumnya pemohon menyampaikan bahwa pemohon itu datang ke KPP Jakarta Taman Sari diperbolehkan merekam. Kemudian mereka merasa kecolongan dan muncul larangan merekam pada pertemuan berikutnya. Nah, mohon izin saya revisi yang mulia. Setelah memeriksa bukti video rekaman yang sudah saya sampaikan juga di bagian bukti, bahwa sebenarnya pemohon pada waktu itu pun sudah dilarang merekam sejak awal, sejak pertama kali. Dan sudah dinyatakan larangan tersebut adalah berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP. Bahkan dibacakan di depan pemohon mengenai pasal tersebut. Jadi memang sejak awal sudah digunakan pasal 34 ayat 1 dalam rangka melarang merekam. Kemudian nasihat mengenai posita bertentangan dengan Undang-Undang Dasar harus jelas. Pemohon sudah lengkapi, jadi batu ujinya ada 3. Yang pertama pasal 1 ayat 3, yang kedua pasal 28D ayat 1, yang ketiga adalah pasal 28F UUD NRI 1945. Intinya yang terjadi adalah normanya kabur. Norma kabur menyebabkan pemaknaan atau tafsir yang berlebihan terhadap norma. Kemudian menyebabkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak wajib pajak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan dirinya sendiri, termasuk munculnya tindakan larangan wajib pajak merekam audiovisual di kantor pajak. Rinciannya dianggap dibacakan. Nasihat berikutnya mengenai sampaikan alasan filosofis, sosiologis, yuridis. Pemohon berusaha menjelaskan semampu pengetahuan pemohon.
yang terbatas ini, pemohon juga sudah sampaikan contoh perintah dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, di mana pada pidato Hari Lahir Pancasila 2025, beliau meminta kita untuk merekam audiovisual apabila bertemu dengan oknum pejabat pemerintah. Dari sini kita memahami bahwa Presiden itu sangat mendukung loh warga negaranya untuk mendapatkan informasi tentang dirinya sendiri, termasuk merekam audiovisual. Pemohon juga sampaikan contoh lain bahwa Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbayudi Sadewa, yang datang ke gedung orang lain, contohnya ke Bank BNI, langsung masuk lift, naik ke atas, bawa kamera, bawa wartawan. Ini adalah bukti bahwa Pak Menteri Keuangan sangat mendukung amanat pasal 28F, yaitu warga negara berhak dapat informasi, salah satunya dengan merekam audiovisual dirinya sendiri. Nasihat berikutnya mengenai perbandingan dengan negara lain. Mohon maaf Yang Mulia, karena keterbatasan sumber daya dan informasi, pemohon tidak mempunyai informasi ini. Namun saya sudah memberi contoh nyata, perintah langsung dari Bapak Presiden, dan juga kejadian nyata langsung dari Bapak Menteri yang tadi. Nasihat berikutnya, ini poin krusial, bahwa norma pasal 34 itu sesungguhnya tidak ada larangan merekam terhadap wajib pajak. Nah, pemohon telah memahami hal ini sehingga tidak ada lagi mengenai larangan merekam di petitum terbaru. Namun, larangan merekam adalah sangat erat hubungannya dalam sepanjang permohonan ini. Pemohon sudah berusaha menjelaskan dengan urutan-urutan logis dan konstruksi hukum beserta contoh-contohnya. Nah, semuanya berawal dari norma undang-undang yang kabur, yang kemudian dimaknai secara berlebihan, yang bermuara pada ujungnya adalah larangan wajib pajak merekam. Hal ini semuanya disampaikan di bagian posita dan legal standing untuk menguatkan substansi permohonan, tetapi tidak ada di petitum. Jadi intinya apa yang pemohon minta? Bahwa frasa setiap pejabat itu harus dibatasi menjadi setiap pejabat pajak. 2, bahwa frasa pihak lain itu harus dibatasi, yaitu pihak selain wajib pajak dan atau kuasanya yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri. Kemudian, frasa segala sesuatu juga harus dibatasi, yaitu segala sesuatu namun selain data dan informasi yang masih berhubungan dengan si wajib pajak dan atau kuasa wajib pajak itu sendiri ketika melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri. Namun pada petitum, frasa yang segala sesuatu tadi itu tidak berubah Yang Mulia, hanya ada pada posita saja. Hal ini untuk mencegah norma yang terlalu panjang atau pengulangan kalimat dalam satu norma. Nasihat berikutnya mengenai legal standing, saya ini sebagai wajib pajak biasa atau sebagai kuasa wajib pajak. Nah, mohon izin Yang Mulia, supaya tidak bingung, saya berusaha fokus sebagai wajib pajak pembayar pajak. Namun sebenarnya, wajib pajak dan kuasa wajib pajak itu adalah satu kesatuan dan mengalami kerugian bersama-sama. Nah, saya sendiri agak kesulitan memisahkan nih bagian kapasitas saya sebagai wajib pajak biasa dengan kapasitas saya sebagai kuasa wajib pajak, karena kejadiannya konkret dan saling tumpang tindih. Namun saya sudah berusaha maksimal, mudah-mudahan bisa diterima majelis hakim. Nasihat berikutnya, bisa jadi nih bahwa PPID salah paham nih. Larangan merekam itu hanyalah isu yang jauh, nggak nyambar kata Yang Mulia Ketua Dr. Soehartojo waktu itu. Nah, izin Yang Mulia Majelis Hakim, kalau mereka salah paham satu kali sih masih oke. Tetapi terdapat bukti, ada 6 buah bukti nyata Yang Mulia, tertulis pakai kop surat pemerintah, ditandatangan oleh pejabat yang berwenang, bahkan ditandatangan oleh dirjen sampai ke orang nomor 2 di Kementerian Keuangan, yaitu Bapak Sekjen. Orang nomor 2 menandatangani surat dokumen tersebut. Jadi bukti-buktinya sangat nyata. Bahkan ada di website resmi Kementerian Keuangan yang sudah saya jadikan bukti juga bahwa larangan merekam semuanya lahir dari pemaknaan terhadap norma pasal 34 ayat 1 dan penjelasannya yang kabur. Namun perlu pemohon jelaskan lagi bahwa inti permasalahannya sudah bukan pada larangan merekam, tetapi pada tafsir yang berlebihan terhadap norma yang tidak jelas atau kabur. Kemudian petitum, yang terakhir Yang Mulia, ini akan saya bacakan lengkap. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua dan para Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa
sepanjang frasa setiap pejabat, frasa pihak lain, dan frasa segala sesuatu dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Setiap pejabat pajak dilarang memberitahukan kepada pihak selain wajib pajak dan atau kuasa wajib pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri, segala sesuatu. 3. Menyatakan bahwa sepanjang frasa, setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dalam penjelasan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai setiap pejabat pajak. 4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo ex bono. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk bukti Bapak ajukan P1 sampai dengan 39 ya Pak? Betul Yang Mulia. Baik, kami sahkan sudah diverifikasi. Baik, kami sudah cukup dan segera akan kami laporkan permohonan Pak Pungsiawan ini di rapat permusyawaratan hakim. Nanti akan dibahas apakah permohonan ini bisa ditindaklanjuti dengan sidang lanjutan ataukah sudah bisa diputus tanpa harus ada sidang persidangan lanjutan. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin tanggal 24 November 2025 untuk perkara nomor 211/PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.